Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi waffaqana bi dinil islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-'alam wa man tabi'ahu bi ihsan ila daril qawam wa ba'd. Para jamaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab fikih sirah nabawiyah kita yang kali ini akan membahas hal-hal yang terjadi pasca peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini juga untuk membantah tuduhan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya hanya untuk perang saja, bahwa Islam itu tersebar dengan pedang, bahwa Islam itu menyebarkan kekerasan. Ini juga untuk menegaskan kalau dihitung dengan hitungan tahun Hijriyah atau Masehi, terhitung dari tahun 2 Hijriyah sampai tahun 8 Hijriyah saja peperangan terjadi. Selain itu lebih kepada agresi damai, gerakan damai, dialog. Kalaupun mereka menyepakati dilakukan, melanggar keputusan diperangi. Artinya hanya kisaran tahun 2 Hijriyah sampai 8 Hijriyah lah peperangan itu banyak terjadi. Maka pada tahun ke-9 Hijriyah ini kita akan menguraikan peristiwa-peristiwa penting yang tentu banyak sekali, tapi pengarang kitab ini mencoba menguraikan beberapa hal terkait hal-hal yang terjadi pasca peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasul mengutus Abu Bakar untuk berangkat haji pada tahun ke-9 Hijriah. Diceritakan di sini, lamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'idan min Tabuk arada al-hajj summa qala innama yahdurul musyrikuna fayatufuna uratan fala uhibbu an ahujja hatta la yakuna dzalik. Ini menjadi jawaban juga. Setelah perang Tabuk terdengar informasi bahwa orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrik itu masih melaksanakan ritual ibadah haji di Ka'bah dengan bertelanjang bulan. Sehingga Rasulullah SAW yang ingin berangkat haji mengurungkan niatnya dan mengatakan masih banyak orang-orang musyrik yang melaksanakan ibadah haji dengan hal-hal yang bertentangan dengan norma, yaitu tidak menggunakan sehelai pakaian pun. Maka kata Rasul, "Fala uhibbu," aku tidak ingin untuk pergi haji sampai ini selesai. Fa arsala Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa ardafahu bi Ali radhiyallahu anhu yanhiyanil musyrikina 'anil haji ba'da dzalikal 'am. Lalu Rasul mengutus Abu Bakar sebagai Amirul Hajj. Jadi sanad Amirul Hajj itu ya mencontoh dari tradisi Rasul memilih Abu Bakar sebagai Amirul Hajj. Kita ada Amirul Hajj ya. Cuman kalau Amirul Hajj kita kan dipilih berdasarkan pertimbangan banyak, sehingga dalam satu kelompok besar ya, di bawah Menteri Agama itu biasanya tokoh-tokoh, perwakilan ormas atau orang yang dapat haji gratis, saya ikut di situ tuh. Amirul Hajj yang setiap tahun pasti berangkat untuk melihat serta membersamai jamaah haji Indonesia yang ada di Mekah. Wa yu'tiyanihim mahlah lidukhul fil Islam 4 ashhur thumma laisa bainahu wa bainal muslimina idul qital. Jadi kata Rasul, Abu Bakar berangkat pimpin untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian disusul dengan berangkatnya Ali bin Abi Thalib dengan beberapa pasukan untuk menyampaikan kepada mereka, silahkan mereka melaksanakan ibadah haji dengan keyakinannya,
Tapi setelah ini tahun depan sudah tidak boleh lagi. Mereka diberikan waktu 4 bulan untuk berpikir apakah meninggalkan tanah suci ini, kota Mekah, atau mereka masuk Islam. Ini untuk menunjukkan bahwa Rasul setelah Fathu Makkah kembali ke Madinah ya, sehingga pengawasan di Madinah mutlak itu berdasarkan informasi yang didapat dari para sahabat. Jadi Rasul bertugasnya di Madinah, dapat informasi, maka Rasul bereaksi langsung mengirim Abu Bakar untuk mengatakan haji pada tahun 9 Hijriah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah melaksanakan administratifnya di kota Madinah, supervisi pengawasannya juga berlaku ke kota Mekah, termasuk ibadah haji. Ruwayat Bukhari diceritakan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika diberangkatkan Abu Bakar untuk berangkat ibadah haji yang merupakan perintah Rasulullah SAW sebelum Rasul melaksanakan haji wada pada tahun depannya tahun ke-10, Rasul mengatakan la yahujju ba'dal 'am musyrik wa la yatufu bil baiti urya. Tidak ada lagi setelah tahun ini musyrik melakukan ibadah haji dan tidak boleh melaksanakan ritual tawaf dengan bertelanjang bulan. Jadi memang ada kisah itu dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu diceritakan juga anna Nabi SAW ba'asa Abu Bakrin amiran 'alal mausim sanata 9 minal hijrah. Ini dasarnya bahwa Rasul mengutus Abu Bakar sebagai amirul hajj pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi kenapa Rasul haji hanya sekali seumur hidup? Itu karena dua hal. Satu, Allah belum menurunkan perintahnya. Yang kedua, memang belum saatnya Rasul haji karena masih banyak ibadah haji yang tidak sesuai dengan syariat. Salah satunya tawaf dengan bertelanjang bulan oleh para kaum musyrik. Lalu Rasul melanjutkan wa ba'atha Ali bin Abi Thalib bi 30 aw 40 ayah min bara'ah. Lalu diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib membawa 40 ayat dari surah At-Taubah yang dibacakan kepada orang-orang musyrik. Di situ mereka diberikan waktu kurang lebih 4 bulan. Jadi kalau dihitung dari 10 awal dari bulan Dzulhijjah, lanjut bulan Muharram, bulan Safar, dan bulan Rabiul Awal. Jadi Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal, 4 bulan. Mereka diberikan waktu untuk memilih apakah masuk Islam atau meninggalkan kota suci Mekah, dan tidak boleh lagi ada melakukan ibadah tawaf atau ibadah ritual mereka dengan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita lihat ya kalimatnya itu imhal. Apa imhal itu? Diberikan waktu 10 Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, dan Rabiul Awal. Berarti bulan ke-12, bulan Januari, Februari, dan Maret. Karena Dzulhijjah itu bulan ke-12 ya, bulan ke-1, bulan ke-2, dan bulan ke-3. Diceritakan terkait dengan kisah ini, itu memang orang-orang yang bersama Abu Bakar, orang-orang yang bersama Ali bin Abi Thalib itu setiap tawaf, setiap ibadah membacakan perintah Rasul itu. Informasi bagi semua, 4 bulan ke depan batas kalian yang bukan Islam, ahlu kitab, untuk masuk Islam atau tidak lagi melaksanakan ritual ibadah seperti ini. Pilihannya meninggalkan kota suci Mekah dengan tidak melaksanakan ritual seperti atau masuk Islam dengan ritual ibadah tawaf sesuai dengan perintah Nabi. Ya, itu disampaikan. Setiap tawaf dibacakan, masuk kampung-kampung diumumkan gitu. Diiklam. Kalau sekarang sudah mudah ya. Share ke grup aja atau pakai mikrofon di masjid ya. Nah, ini enggak, mana-mana disampaikan itu. Pagi habis sholat disampaikan. Ketika tawaf disampaikan. Selama 4 bulan diberi waktu untuk mereka mengambil itu.
Diceritakan di sini dari Abu Hurairah bahwa Ali bin Abi Thalib itu diperintahkan untuk menyampaikan itu. Kata Abu Thalib, "Fakuntu unadi hatta sohala sauti." Kata Abu Thalib, aku mengulang-ulang itu sampai suaraku serak. Artinya jangan lupa ini disampaikan semua, dan itu bagian dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar dibekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendamping sebanyak 300 orang dan membawa 20 ekor unta beserta hewan-hewan yang lain untuk membersamai Abu Bakar berangkat haji. Jadi bawa unta sekitar 20 ekor, bi ishrina budnah qaddadaha wa asy'araha, semua lengkap. Kemudian nanti untuk diberikan ketika Yaumun Nahar, ketika hari penyembelihan. Apa yang mau diambil dari poin kisah pertama ini, hajinya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Yang pertama, al-musyrikuna wa taqaliduhum fil hajj, bahwa tradisi orang-orang musyrik yang mereka lakukan sampai tahun 9 Hijriah itu masih ada. Salah satunya tawaf dengan tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Ketika ditanyakan kepada orang musyrik, kenapa engkau tawaf tanpa ada pakaian sehelai pun? Jawabannya bagus. Aku ingin dekat kepada Tuhanku, sehingga tidak ada batas antara kami, dan kami akan dekat dengan suci, saling suci. Jadi, kalau ada nanti aliran-aliran baru yang begitu, ya berarti ada gen dari kisah musyrik ini berarti. Kan ada itu ya, gen yang berhubungan free sex, kemudian party kan begitu ya. Memang ada gennya. Dan taqalid itu memang ada. Zakara Ibnu A'iz anna al-musyrikin kanu yahujjuna ma'al muslimin wa yu'ariduhum al-musyrikun bi'i'la'i aswatihim liyughlituhum bidzalik fayaquluna la syarika lak illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Jadi memang orang musyrik itu ya namanya orang punya keyakinan ya tawaf bareng sama umat Islam. Kalau Islam kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dibalas sama mereka, la syarika laka illa syarik wa laka tamlikuhu wa ma malak. Kalau kita kan artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Musyrik lain, tidak ada sekutu baginya dan dia punya sekutu yang selalu bersamanya. Lalu kan dijawab begitu. Jadi ada tawaf yang berbeda. Jadi kalau sekarang ada orang tawaf dengan cara yang berbeda, mungkin itu grupnya orang-orang musyrik. Orang tawafnya benar, dia tawafnya bacaan yang lain kan. Berarti dulu gennya ada grup musyrik itu. Jelas-jelas bacaan tawaf itu kan jelas, talbiyah kan gitu kan, diganti sama yang lain, kan repot. Wa dhallat hadhihi al-arjas ila nihayatil 'am at-tasi' min al-hijrah haitsu kana hajja Abu Bakr radhiyallahu anhu wal indhar alladhi ablaghahu kullun min Abi Bakr wa Ali li sa'iril musyrikin izanan bi taharatil Masjidil Haram an tilkal arjas. Pertanyaannya begini, kenapa bisa masih berlangsung ritual di Mekah itu? Pertama karena Rasul bukan di Mekah kan, Rasul di Madinah. Sehingga pengawasan ke sana tentu hanya dapat informasi. Kalau misalnya tidak ada informasi sampai Rasul, ya Rasul nggak tahu juga. Kan Rasul di Madinah, kegiatannya di Mekah. Sama kayak bapak misalnya, si fulan meninggal, oh saya baru tahu kan begitu ya. Ya karena nggak tahu, karena meninggalnya di RT sebelah kan begitu. Sehingga ketika impor ini sampai Rasul ingin bersih semua Ka'bah itu dari seluruhnya, kan sudah dibersihkan ketika Fatu Makkah. Patung-patung dihancurkan, dalam Ka'bah dikeluarin patungnya, dihancurkan semua. Tapi tradisi manusianya belum hilang. Fisiknya sudah, patung-patung sudah dihancurkan, tapi tradisinya belum hilang. Jadi mendakwahkan orang untuk menghilangkan ritual-ritual yang bersifat fisik itu mudah. Lihat kalau pemerintah biasanya untuk
expose penghancuran botol-botol miras kan depan-depan kantor itu ya, taruh semua miras dibakar kan gitu ya. Itu kan hanya expose penghancuran secara seremonial, tapi apakah mentalnya nggak miras lagi? Belum tentu. Nah, sama, penghancuran patung sudah selesai pada Fatu Makkah, tapi mentalnya, kehidup gayanya masih ada, yang itu harus dibersihkan secara perlahan. Dan itu yang lebih berat sebenarnya, menghilangkan sifat-sifat musyrik, menghilangkan sifat-sifat khurafat dalam diri kita, itu perlu proses yang panjang. Kelihatannya dia sudah rajin ke masjid, dia sudah bermuamalah, dia sudah soleh, itu kan masih kelihatan luar, tapi dalam hatinya kan perlu proses yang lebih panjang, konsistensinya agar ke masjid, istiqomahnya agar baik kepada orang, itu kan perlu terus dikawal dan terus diperhatikan. Yang kedua, intisahul ahdi bi'lanil hirabah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul itu sebelum melakukan tindakan itu ada peringatan. Ini disebut dengan tindakan preventif, disampaikan dulu. 4 bulan ya batasnya, diberikan waktu. Dan mereka disuruh memilih. Nah, setelah 4 bulan tidak ada pilihan, masuk Islam atau meninggalkan ritualnya atau akan diperangi jika masih tidak mau menurutinya. Yang ketiga, ini untuk menegaskan bahwa tuduhan orientalis peperangan Rasul itu lebih kepada pengerusakan, mengganggu orang, ini terbantahkan. Karena jihad yang dipahami dalam Islam adalah tindakan defensif, bertahan. Artinya jihad dalam Islam itu sifatnya mempertahankan diri, bukan mengganggu orang lain. Nah, salah satu buktinya tadi, kami akan serang setelah 4 bulan agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kan bisa aja langsung, kan saat itu umat Islam sudah pada posisi sangat kuat, nggak ada yang berani kan. Fatu Makkah buktinya bisa aja langsung hancurkan, tapi nggak dikasih waktu 4 bulan dengan harapan mungkin mereka ini belum sampai pemberitahuan syariat atau belum menerima Islam. Nah, dengan 4 bulan nanti bisa masuk Islam. Nah, jadi at-tamaknya itu harapan besarnya agar orang bisa masuk Islam. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bereaksi terhadap hal-hal yang sifatnya syirik, khurafat, tahyul itu ya begitu juga. Coba dicek dulu, jangan dia belum sampai ilmunya, disampaikan dulu, diajarkan dulu. Karena dia masuk Islam dan taubat itu jauh lebih baik daripada dia dihancurkan akhirnya dendam. Maka pendekatan persuasif itu sangat penting daripada represif. Kemudian berangkatnya haji daripada Abu Bakar ini itu sebagai ta'lim dan sebagai pembuka untuk haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya apa standar ibadah haji kita, ada 2. Satu, hajinya Abu Bakar karena berdasarkan perintah Rasul. Yang kedua, hajinya Rasul sendiri. Karena kan Rasul nanti bersabda, "Khuzu anni manasikakum." Silahkan lihat cara aku berhaji. Berarti haji wada Rasul itu sebagai sumber utama melihat ibadah haji kita. Yang kedua tentu hajinya Abu Bakar karena dia atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua, Masjid Dirar, ini juga pernah diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diundang oleh seorang petinggi besar yang merupakan petinggi yang sangat dihormati di kalangan suku Khosros, yaitu Abu Amir Ar-Rahib. Dia mendirikan masjid di sebelah Masjid Nabawi dengan alasannya masjid ini untuk orang-orang disabilitas atau orang-orang lemah atau orang-orang tua yang tidak bisa bergabung di Masjid Nabawi. Jadi sudah ada niat itu. Fasyara'u fi bina'i masjid qaribun min Masjid Quba. Mohon maaf, dilakukan masjid di dekat Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi ya. Masjid Quba itu masjid yang pertama dibangun Rasul ketika masuk Madinah. Saya klarifikasi, Masjid Quba. Jadi di situ diceritakan kenapa dibuat masjid itu untuk menampung orang-orang tua, orang lemah, disabilitas untuk beribadah.
dan Rasul diminta untuk sholat di situ. Ketika Rasul bertanya, apa alasan atau motivasi kenapa saya sholat di sini? Kata Abu Amir Ar-Rahib, ini untuk menunjukkan bahwa masjid ini sudah sah dan diterima oleh Islam. Buktinya Rasul sholat di masjid ini. Tapi memang karena Allah yang mengatur semuanya, Rasul mengatakan, saya belum bisa sholat, nanti pulang dari perang Tabuk saya baru sholat di sini. Jadi ini juga menjadi salah satu alasan ya. Andai Rasul saat itu mau sholat, mimpin sholat di situ, maka orang nggak berani menghancurkan masjid itu. Pulang dari Tabuk, dapat Rasul informasi malaikat Jibril mengatakan itu masjid dibangun untuk mencelakakanmu. Nah, namanya adalah masjid Diror. Maka turun perintah, kata Rasul, hancurkan masjid ini karena ini masjid yang dibangun oleh orang-orang jahat yang hendak menjatuhkan Islam. Meskipun versi lainnya kan dipasang batu untuk Rasul dibunuh, tapi intinya Rasul diminta pendapat. Rasul sebagai manusia mengapresiasi pembangunan masjid ini bagus karena untuk dakwah. Rasul diminta untuk sholat pertama di situ sebagai bentuk masjid ini sudah beroperasi. Tapi karena Rasul tidak bisa, karena saya harus berangkat perang Tabuk, nanti pulang dari sana baru saya sholat di sini. Nah, sebelum pulang dapat informasi dari malaikat Jibril bahwa ini masjid dibangun oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk memisahkan jamaatul mukmin. Bayangkan ada dua masjid kan, supaya nanti orang jadi terpisah. Dan itu malaikat Jibril yang ngasih tahu. Maka faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dzalikal masjid min hadamihi qabla maqdimihi ila al-Madinah. Jadi sebelum Rasul pulang ke Madinah sudah dapat informasi hancurkan masjid itu. Jadi ketika Nabi sampai Madinah, masjid sudah rata dengan tanah. Ini juga menjadi dasar, sebaiknya tidak boleh bangun masjid di satu tempat dengan dua masjid ya. Satu saja, yang satu nanti akan memecah umat Islam. Tu'tabaru qissatu hadzal masjid qimmatul qaid alladhi wasala ilaihi almunafiqun binisbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi almuslimin wa laysa huwa hadhihi almarrah nifaqan fahas bal huwa mu'amarah wa qaidin yudabbiru diddal muslimin. Dan bukan hanya kisah ini saja, sudah banyak kisah-kisah sebelumnya dari tipu daya orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang ingin mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu saya sampaikan, pada masa Nabi itu munafik itu orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir. Bukan orang-orang Islam. Munafik itu orang kafir yang kelihatannya baik dengan umat Islam tapi sebenarnya ingin menzolimi umat Islam. Dijelaskan lagi-lagi Allah membuka tabir orang-orang munafik dengan segala bentuk konspirasi kejahatannya. Jadi itu membuka dan kisah ini sudah sebelumnya kan banyak juga kisah di perang Uhud, fitnah terhadap Siti Aisyah, Rasul mengutus 70 orang hafiz Quran dibunuh. Nah, ini kan kisah-kisah bagaimana umat Islam dizolimi sehingga Rasul mengambil tindakan untuk menghancurkan masjid ini. Nah, kata pengarang kitab ini menarik. Alimta anna tabi'atan nifaq wahidatun fi kulli asrin wa zaman. Perlu kita ketahui, tabiat karakter orang munafik itu sama dalam setiap masa dan zaman. Apa itu? Selalu baik di depan, di belakang berbeda. Apa yang diucapkan berbeda dengan yang dilakukan. Ini untuk menegaskan munafik ini akan terus ada di setiap masa, di setiap zaman dengan cover dan casing yang berbeda-beda, tapi isinya sama. Wa anna wasilatal munafiqin la tatabaddal wa la takhtarib. Dan gayanya, metodenya tidak akan berubah. Selalu untuk mencari kemenangan dirinya dengan memanfaatkan orang lain. Dan itu ciri-ciri orang munafik. Lalu Rasul memerintahkan untuk menghancurkan masjid ini. Nah, kata pengarang kitab ini,
Kalau Rasul berani menghancurkan masjid ini, tempat ibadah yang diduga sebagai pemecah kaum umat Islam, maka harusnya kita juga berani melakukan hal yang sama jika memang terbukti dan faktanya kuat bahwa tempat-tempat itu akan merusak persatuan umat Islam. Diberikan contoh bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dia membakar suatu kampung yang di dalamnya menjual minuman keras. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Waqad ahraqa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qaryatan bikamiliha kana yuba'u fiha al-khamr. Jadi ada satu kampung itu jual khamar semuanya, diratakan dengan tanah, diperingatkan, disampaikan, dibakar. Wa harraqa Hanud Ruwaisyid Al-Thaqafi wa sammahu Khuwaisiqan, dan dia menghancurkan sebuah toko, sebuah rumah yang di dalamnya itu banyak kemaksiatan. Nah, berarti kayak rumah bordil ya, dihancurkan itu, ditolak. Wa hadza ma lam yaqa fi ayyi khilaf baina ulama'il muslimin, dan saat itu keputusan Umar membakar, meratakan dan menghancurkan tempat-tempat maksiat itu tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Pertanyaannya, kalau saat ini kita lakukan bagaimana? Kata pengarang kitab ini, pastikan ketentuannya jelas, buktinya, faktanya jelas, dan tidak ada perbedaan, maka bisa dilakukan. Kalau masa Nabi, wahyu yang menjadi penuntunnya, sehingga dibakar, diratakan Masjid Dirar. Pada masa Umar bin Khattab, kesepakatan seluruh sahabat saat itu sepakat agar kampung miras ini dan kampung judi bordil ini juga dihancurkan dan dibakar. Jadi kalau ditanya gerakan menghancurkan tempat-tempat maksiat, ya memang ada dasarnya, hanya harus dipastikan tidak memberikan efek atau bertentangan dengan hukum yang Tapi Pak Ustadz, susah kita ini kan, kita terbentur oleh hukum, makanya kita jadi pemimpin. Partai Islam harus menang, supaya apa? Supaya bisa buat kebijakan. Kan semua peraturan bisa dirubah. Kan ada, kalau kita baca ada ART atau klausul apa, pasti ada aturan di bawahnya. Apa? Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan sebagaimana semestinya. Pasti ada kalimat itu, pasal karetnya kan itu. Semua kan, mau aturan, ada undang-undang dasar, peralihan tambahan, pasti ada kalimat di bawahnya itu. Akan berubah jika dipandang perlu dan ada kekeliruan. Berarti semua bisa dirubah, asal kita bersatu memimpin negara ini, karena kita sebagai mayoritas, tentu mayoritas yang membawa kepada kebaikan dan kebermanfaatan. Dan menjawab waktu itu ditanya saya, apakah itu termasuk politik identitas? Ya memang itu identitas kita kan, nggak usah politik juga. Memang bagian dari kita sebagai seorang muslim harus menyampaikan kebenaran, mencegah kemungkaran, tentu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Peristiwa yang ketiga, Wabdu Tsaqif wa dukhuluhum fil Islam, utusan dari Bani Tsaqif di mana mereka semua menyatakan diri masuk Islam. Salah seorang pemimpin yang bernama Kinanah ibnu Abdi Balil itu mendatangi Madinah untuk menyatakan diri ingin mempelajari Islam. Ketika mereka sampai di Madinah, Rasul mendirikan kemah untuk mereka di sebelah Masjid Nabawi. Ketika bertanya, ya Rasul, kenapa kami buatkan ini? Agar kalian melihat aktivitas kami sehari-hari dan mendengarkan dakwah kami dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Setelah itu, kalian masuk Islam atau tidak, itu kembali kepada kalian. Lihat ya kalimatnya ya. Jadi ketika mereka datang ke Rasul dan mereka ingin masuk Islam, Rasul katakan, silahkan kalian tinggal beberapa hari di sebelah Masjid Nabawi, likai yasma'ul Qur'an yarau an-nasa idza sallu wa makathal abdu ayyaman adidah yakhtalifuna ila Rasulillah wa yakhtalifu ilaihim wa huwa yad'uhum ila Islam. Jadi datang, masuk banyak orang Tsaqif ke mana? Ke
ke Madinah, ingin Islam, belajar Islam, kata Rasul, udah bangun kemah di sebelah, dengarkan bagaimana kami lihat. Karena bisa jadi apa yang Rasul sampaikan itu kan dakwahnya, tapi praktek sehari-harinya harus kelihatan. Mereka sholat, baca Quran. Kapan Rasul mendatangi orang ini? Habis sholat Isya. Habis sholat Isya, Rasul berdakwah, menyampaikan materi. Terus kenapa siangnya ngapain? Siang Rasul kerja. Untuk menunjukkan bahwa Rasul juga bekerja. Siang itu urusan kehidupan. Lihat mereka sholat, ini. Kapan Rasul mulai datangnya? Ba'dal Isya. Diceritakan oleh Ibnu Sa'ad, anna Rasulullah SAW itu ya'tihim kulla lailah ba'dal Isya fayaqifu alaihim yuhaddisuhum hatta yurawiha baina qadamaihi ay yaqumu ala kulli qadamin marrah min at-ta'am. Jadi diceritakan oleh Ibnu Sa'ad, menarik ya. Mereka datang, ya sudah buat kemah di situ dan dengerin kami bagaimana. Dan Rasul habis Isya datang memberikan ceramah, memberikan tausiah sampai mereka pegel kakinya nunggunya. Berarti lama itu. Sampai katanya yurawih, sampai kami luruskan kaki, balikin lagi. Ya, berarti lumayan panjang. Jadi kalau ada yang ngaji dengan saya atau siapapun kaki yang lurus balik lagi, itu berarti capek. Ya. Jadi boleh ya. Kalau ditanya ada nggak sanadnya? Nah, ini sanadnya ini. Tapi mau masuk Islam, kita udah Islam kan? Mendengarkan sampai kata Rasul begini. Nah, di antara utusan Bani Sakif ini ada seorang pemuda namanya Utsman ibnu Abil As. Utsman ibnu Abil As ini dia nggak berhenti hanya nunggu Rasul habis Isya. Dia kalau Rasul nggak ada, siang sore datang ke Abu Bakar, datang ke sahabat, belajar tentang Islam. Ketika sampai ke Rasul, Utsman, Rasul tertarik, ini masih muda, datang dan dia mengatakan, saya siap masuk Islam sebelum diputus oleh para pemimpin saya, karena saya sudah tertarik. Setelah beberapa hari, berkatalah Kinanah ibnu Abdi Balil, ya Rasulullah, kami ini siap masuk Islam, tapi kami ini senang berzina. Bagaimana kalau kami masuk Islam tapi zina masih lanjut? Kan dialognya luar biasa ya. Kata Rasul membacakan Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kata Kinanah, berarti boleh masuk Islam, zina nggak boleh. Oke, selesai satu ya. Nego yang kedua, ya Rasulullah, kami akan masuk Islam, tapi kami punya tradisi transaksi ribawi. Saya masuk Islam, tapi ribawi. Lanjut ya Rasul. Rasul bacakan ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Berarti tetap masuk Islam, riba enggak boleh. Kata Kinanah lagi, ya Rasulullah, kami suka minuman keras. Bagaimana kalau kami masuk Islam, minuman keras lanjut? Rasul katakan lagi ayatnya, innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Berarti masuk Islam enggak boleh minuman. Jadi kalau ada orang pingin tobat tapi masih kepingin dikerjakan, nah itu berarti gennya Kinanah itu. Ustaz, saya mau tobat tapi saya masih suka beginian kan gitu. Dijawab sama Rasul, enggak. Berzina enggak boleh. Riba enggak boleh. Minuman keras enggak boleh. Masuk lagi, ya Rasulullah, kami siap masuk Islam, tapi kami enggak mau sholat. Mana ya Rasul? Kata Rasul, la khaira fi dinin bila sholat. Tidak ada gunanya kalian beragama kalau enggak sholat, kata Rasul. Berarti enggak boleh. Kata Kinanah, sudah, kalau tidak bisa, ya Rasulullah, kami siap masuk Islam, berikan kami waktu 3 tahun untuk bertransformasi dari menyembah berhala kepada Islam. Jadi masuk Islam masuk, tapi tradisi kami jahiliyah masih lanjut 3 tahun lah ya Rasul. Kata Rasul, nggak bisa. Nah, ini dialog, kenapa ini dikutip oleh pengarang ini? Karena menarik dialognya ini, dan ini menggambarkan kita sekarang ingin masuk Islam tapi nggak kafah ya. Kemudian kata Kinanah, ya Rasulullah,
Kalau nggak bisa 3 tahun, 1 tahun. Sehingga kami kan sudah terbiasa dengan ibadah jahiliyah ya, tradisi supaya ada waktulah. Kata Rasul, nggak bisa. Masuk Islam kafah. Ya Rasulullah, kalau begitu 1 bulan aja. Nggak bisa juga. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 3 hari? Biar kami adalah perpisahan kali ya, supaya ya puas-puasinlah bermaksiat, nanti setelah itu masuk Islam. Kata Rasul enggak. Masuk Islam mutlak, tidak ada alasan untuk itu. Nanti kita dibahas kenapa harus mutlak. Ini untuk menegaskan Islam saat itu sudah pada posisi puncak. Maka pilihannya masuk Islam atau tidak. Tidak ada embel. Lalu kata Rasulullah, kalau kalian memutuskan untuk masuk Islam, silahkan. Kalau tidak, maka bayar jizyah. Karena mereka di bawah pengawasan Islam. Yang masuk Islam, aku tetapkan Utsman bin As menjadi pemimpinnya. Utsman pimpin, bawa pulang dakwah, karena kamu sudah aku lihat layak dan pantas, karena sudah kompeten dalam ilmu agama dan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah mereka pulang, kata Rasul, diutus akan dihancurkan patung-patung sembahan. Kata Bani Sakif, ya Rasul, kami nggak sanggup menghancurkan patung Tuhan kami. Silakanlah engkau hancurkan, kami nggak tega. Masuk Islam tapi gimana ya untuk menghancurkan patung itu? Kata Rasul, ya sudah, aku akan kirim orang yang tegaan. Siapa itu? Khalid bin Walid dengan Mughirah bin Syu'bah. Ketika itu dihancurkan, menangis mereka itu. Menangis, perempuannya menangis. Apa kata Khalid bin Walid sama Mughirah? Mughirah terus dibawa lagi Abu Sufyan ya. Dihancurkan begitu, kata Mughirah Abu Sufyan, itu ini kami nggak ada gunanya. Tapi untuk menyindir orang-orang yang menangisi dihancurkannya patung-patung itu. Wa ahan laka yaskharu minhu wa yusani husna tilka niswah allati yandabanna wa yabkina alaihi. Qala Ibnu Sa'ad, fadakhaltu Saqif fil Islam fala a'lamu qauman minal Arab baniyun abun wala qabilah kanu asahha islaman wala ab'ada an yujada fihim ghishun lillah wa likitab. Apa kata Ibnu Sa'ad menceritakan tentang mereka ini? Apa kata Mughirah setelah dihancurkan patung itu? Ketika aku masuk ke Bani Saqif, aku dapati mereka memegang teguh Islam dengan luar biasa. Aku tidak menemukan ada kaum, ada keturunan lebih kuat keimanan daripada iman Bani Saqif. Artinya apa? Proses kesabaran Rasul mendakwai Saqif itu hasilnya luar biasa. Islamnya betul-betul kafah. Setelah Bani Saqif berbondong-bondong, banyak sekali yang masuk Islam dari berbagai kabilah atau jazirah. Kenapa? Karena mereka melihat la taqata lahum biharbi Rasulillah wa la udwana fadakhalu fi dinillahi afwaja. Udah enggak mungkin mereka melawan, Islam semakin kuat, semakin luar biasa, maka pilihannya adalah mereka ya harus masuk Islam. Berkata Zaid, ya Rasulullah, masih ingat enggak engkau waktu ketika kita ke Taif dilempari dengan batu? Kata Zaid. Kata Rasul, iya. Tapi apakah Rasul marah? Rasul mengangkat tangannya, berikan mereka hidayah, dan doa Rasul itulah menjadi jawaban hari ini. Kata Rasul, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan dari Taif itu banyak sekali tokoh-tokoh besar yang lahir untuk membela Islam. Apa kata Rasul? Allahumma hdi Saqifan wa'ti bihim mu'minin. Ya Allah, berikan hidayah untuk Bani Saqif yang ada di Taif, dan agar mereka menjadi orang-orang beriman. Inilah, kata pengarang ini, menunjukkan la yuridu bihim illal khair, bahwa Rasul hanya ingin kebaikan, kebahagiaan, dan keberpihakan dunia maupun di akhirat. Amma innaha laisat illa tabi'atan nubuwah, itu untuk menegaskan itulah ciri-ciri kenabian, bahwa Nabi itu menginginkan kebaikan bukan untuk dirinya sendiri. Dan itulah Islam yang digampang oleh Rasulullah. La ya'rifu hiqdan, tidak ada dengki, wala daghina, tidak ada dendam, wala yuridu, tidak ingin keburukan untuk orang lain. Jadi Islam itu
dengki tidak ada, dendam tidak ada, dan tidak mendoakan keburukan untuk orang. Dari kisah itu dilihat bahwa bolehkah kita meletakkan orang musyrik di masjid? Kalau diharapkan mereka masuk Islam, boleh untuk dakwah. Tapi kalau hanya untuk urusan politik atau urusan untuk gagah-gagahan, ulama sepakat lebih baik jangan. Jadi memasukkan orang ke masjid itu sebagai dakwah boleh, tapi kalau untuk gagah-gagahan saja enggak. Apalagi untuk urusan politik tidak. Tapi urusan dakwah dengan harapan dia bisa melihat wajah Islam secara baik itu boleh. Jadi kalau anda datang ke Masjid Al-Falah berkemah di sini 5 orang misalnya ingin belajar Islam, nggak apa-apa sih. Dia melihat Islam. Setelah 5 hari dia bilang saya nggak jadi masuk Islam. Kenapa? Masjidnya kosong, kan bahaya kan begitu. Itu bukan dakwah itu. Kalau nggak siap jangan dulu kan begitu. Kalau mau belajar Islam ya udah tinggal di situ. Lihat kami sehari-hari, lihat sehari. Masjid subuh kosong, Isya kosong kan begitu ya. Malah nggak masuk Islam ya. Yang kedua, pentingnya menjaga interaksi terhadap orang yang ingin masuk Islam. Kalau dia sebagai utusan maka harus dihormati, utusan nggak boleh diganggu. Kalau dia meminta suaka ingin belajar Islam maka berikan haknya untuk belajar Islam. Nggak boleh diganggu dan nggak boleh dicurigai. Tapi waspada boleh. Kan banyak orang belajar Islam ya. Orientalis itu banyak belajar Islam. Saya waktu di Al Azhar Mesir itu ada berapa orang itu masuk ke Mesir untuk belajar bahasa Arab, belajar Islam. Saya tanya statusnya pendeta. Tapi dari berapa orang itu masuk Islam sebagian? Sebagiannya enggak, tapi mereka belajar bahasa Arab, ketemu kita, dialog. Akhirnya masuk Islam. Jadi itu bagian dari dakwah. Kita tetap berdakwah dan waspada. Yang ketiga, Rasul memilih Utsman bin As untuk menegaskan yang paling kompeten menjadi pemimpin dalam bidang agama adalah orang yang paham tentang Allah dan Rasul. Jadi enggak benar kalau memilih pemimpin agama itu yang enggak paham Allah dan Rasulnya. Buktinya apa? Utsman bin As itu masih muda, tapi diangkat Rasul sebagai pemimpin atas Bani Saqif karena kemampuannya mendeliver serta menyampaikan dakwah Islam, Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuknya Islam Adi bin Hatim, 2 kisah besar lagi. Banyak yang masuk Islam, tapi pengarang ini mengambil kisah Adi bin Hatim menjadi kisah besar karena dia pemimpin besar dari agama Nasrani yang sangat dihormati oleh kaumnya. Dia katakan, aku akan bertemu dengan Muhammad. Katanya dia tokoh yang paling karismatik, dihormati. Kalau dia benar, aku akan masuk Islam, kata Adi bin Hatim. Karena aku dengan melihat orang, aku akan bisa menilai dia pembohong atau orang benar. Nah, datanglah Adi bin Hatim ke Madinah, bertemu Rasul. Rasul ajak ke rumahnya. Masuk rumah, kata Adi bin Hatim, ada perempuan tua datang kepada Rasul. Perempuan tua berarti apa? Istri Rasul kan? Ini pemimpin kok istrinya udah tua, sementara dia pemimpin istrinya muda-muda kan? Berarti ini memang Rasul ini. Kan begitu ya? Kan kalau kita ke rumah pejabat orang besar kan istrinya masih muda-muda, masih belia-belia kan? Ini berarti pemimpin besar ini. Datang ke Rasul istrinya udah tua, artinya Rasul janda udah tua kan? Datang. Ini pemimpin benar ini kan gitu. Yang kedua, ini untuk menunjukkan kalau kita jadi pemimpin pejabat, jangan nikah lagi. Boleh ngambil yang muda-muda kan? Hormatilah istri pertama yang telah berjuang sejak awal kan gitu. Kemudian kedua, duduk kata Rasul, tempatnya kecil. Posisinya sampai impir kata Adi, kalau pemimpin besar nggak mungkin lah tempatnya sekecil ini, sampai duduk aja harus geser kasur Rasul, geser bantal Rasul. Kan Rasul kan rumahnya kecil-kecil itu. Kalau yang pergi umroh ya, rumah Nabi itu kan ada 9 itu. Ya kalau sekarang kayak obong itu kecil-kecil. Kata Adi nggak mungkin pemimpin sebesar ini tempatnya begini gitu. Kemudian dihidangkan apa adanya. Terjadi dialog. Kata Rasulullah SAW, coba ya Rasul, apa engkau ingin sampaikan? Kata Rasul, nanti kalau Islam sudah masuk, perempuan dari manapun bahkan dari Qadisiyah datang ke sini akan merasa aman karena kita memberikan keamanan. Bahkan perempuan yang saat itu takut pergi sendiri akan aman kata Rasulullah SAW. Nanti seluruh imperial akan tunduk di bawah Islam. Nanti Islam akan besar sampai tidak ada lagi yang miskin. Terbukti pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kata Adi bin Hatim,
Ini nggak mungkin orang sembarang. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, aku telah mendengar ini dan aku sudah banyak bertemu para pemimpin. Belum pernah aku temukan orang seperti dirimu. Maka oleh karena itu, aku masuk Islam bersyahadat la ilaha illallah Muhammad. Jadi kepemimpinan Rasul itu menjadi jalan hidayah. Kalau kita jadi pemimpin, jadi pejabat, jadikan itu sebagai jalan hidayah. Jangan jadi jalan masuk neraka. Saya waktu sebelum pandemi ya, 2016, 17, 18 itu sering mengisi dakwah bulanan ke Blok Natuna yang di Riau ya, yang tempat pengoboran minyak itu. Saya tanya, ini sudah kapan acara begini? Saya ada pengajian. Inilah Pak Ustadz, ganti pimpinannya, kita buat pengajian. Kok dulu ngapain ya, karaoke-karaokean, ngaji. Jadi apa Ustadz? Ini pesantren Pak Ustadz, ngaji. Saya bilang bagus juga ini. Nah itu karena pemimpinnya ganti, mu'alaf, senang Islam, ya sudah diganti kegiatannya ngapain? Per bulan itu datang ke Ustadz ngaji. Saya datang hari Kamis, pulang Minggu, sudah 2-3 hari, 4 hari di sana ngaji. Jadi itu menunjukkan apa? Jabatan yang diterima Bapak itu membuat hidayah untuk orang lain. Saya tanya, dulu gimana Pak? Wah dulu Pak Ustaz, mantap lah pokoknya. Yang namanya kita di tengah laut, suasana dingin, istri jauh, ya mantap lah pokoknya. Alhamdulillah sekarang kita, ya alhamdulillah malah kita rindu Pak Ustaz. Kalau udah pulang kita pengen balik lagi, kenapa? Belajar agama jadi pesantren lagi. Karena kan kalau orang-orang Konopopilip atau Medco itu kan biasanya 2-2 ya, 2 minggu pulang. Kan begitu sistem mereka kerjanya kan. Kerja full di sana, itu pendekatan rohani, ngaji, baca Quran. Jadi karena pemimpinnya. Setelah pandemi berarti saya nggak tahu kabarnya. Artinya Rasul sebagai pemimpin menjadi hidayah untuk pemimpin yang lain. Kita kalau dapat kebijakan, dapat kuasa harus menjadi hidayah bagi orang lain. Jangan jadi sumpah serapah. Oh, kalau waktu mimpin ampunlah pokoknya. Mau nambah lagi jawabannya, janganlah, ampunlah pokoknya. Itu berarti kan bukan jadi hidayah, jadi masalah kan gitu. Itu Rasul menunjukkan Islamnya Adi bin Hatim sebagai jalan hidayah terhadap pemimpin yang lain. Dan yang terakhir, Rasul juga mengutus ke berbagai belahan Jazirah Arabia untuk mengajarkan Islam. Rasul mengutus Khalid bin Walid ke Najran untuk mengajar Islam. Rasul mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mengajar Islam. Ali bin Abi Thalib ke Kufah. Nah, di situ Rasul menunjukkan bahwa perjuangan dakwah sangat luar biasa. Apa kata para kitab ini? Mengutus orang untuk dakwah ke tempat-tempat jauh, tempat terpencil itu memang tidak mudah. Kita bayangkan saat itu Mu'az bin Jabal ketika mau berangkat bersama Abu Musa. Wahai Mu'az, kayaknya ini pertemuan kita terakhir, kata Rasul. Kenapa ya Rasul? Kayaknya tahun depan kita gak ketemu. Nangis Mu'az bin Jabal. Dan betul ketika Mu'az di Yaman, Rasul meninggal. Dan Mu'az gak kembali ke Madinah. Di Yaman. Gak ada misalnya tunggu aku kembali gitu. Dulu kan naik pesawat sampai ya. Udah dapat berita ya, Mu'az nangis aja ya Rasulullah. Berarti kita enggak. Kayaknya di tahun terakhir lah. Tahun depan kita udah gak ketemu. Nangis Mu'az bin Jabal. Dan betul ketika dia di Yaman datang berita apa? Rasul telah meninggal. Kalau sekarang enaknya meninggal pemimpin naik pesawat dekat ya, bisa melayat. Oh, itu nggak jauh. Kemudian amanah-amanah ini, kata pengarang ini tidak hanya untuk laki-laki. Sepakat ulama perempuan juga berhak jika memang syarat sudah terpenuhi. Jadi dakwah ini tidak hanya untuk laki-laki, semua kita punya beban yang sama. Hanya hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada yang mewakili, gugurlah kewajiban kita. Jika belum ada yang mewakili, maka kita semua berdosa. Nah, bagaimana caranya? Kalau ada gerakan dakwah ke tempat yang terpencil, kita nggak bisa pergi, nyumbanglah dengan materi yang kita punya. Nggak bisa juga berdoa. Ini saya mau ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, usahakan dalam setiap sholat kita kalau sendiri, doakan juga untuk umat Islam. Ya ini kadang-kadang saya tanya, doakan nggak? Ya doa untuk pribadi aja Pak Ustadz kalau sholat itu. Cobalah walil muslimina wal muslimah. Jangan jadikan doa muslim itu hanya standar sudah habis waktu khutbah Jumat. Biasanya kan untuk tidur, Allahumma ghfir, mau bangun baca bentar lagi sholat. Hanya itu aja batasnya. Coba setiap sholat selipkan doa untuk umat Islam. Itu bagian dari cara kita untuk mendoakan umat ini akan menjadi lebih baik. Bisa jadi kita belum ada pemimpin yang terbaik, belum berubah karena kita sendiri belum mendoakan umat Islam. Saya tanya berapa jemaah? Di sini nggak usah saya tanya ya.
Bapak mendoakan nggak? Ya kok lagi berjamaah Pak Ustaz ikut imam, kok sendiri ya doa sendiri atau kepentingan sendiri. Kan? Bahwa kita harus juga menyelipkan doa untuk umat Islam. Saya kira itu, dan yang bertanya boleh jika waktunya masih cukup. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ya, saya ingin bertanya tentang Masjid Diror. Ya. Apa definisi Masjid Diror untuk yang saat ini sekarang ini? Jadi untuk waktu ini. Kemudian saya sering melihat dan juga mendengar bahwa ada masjid yang didirikan nggak jauh dari dari masjid di suatu daerah, atau kita juga lihat masjid nggak jauh, bukan dikarenakan jumlah jamaahnya yang sudah tidak mencukupi di masjid yang satu, tetapi dikarenakan di masjid yang lama itu jamaah yang masjid yang baru ini tidak bisa, misalnya tidak sesuai dengan manhajnya. Kalau bahasa kerennya dengan manhaj, bahasa sopannya. Nggak sesuai dengan aliran biasanya, bahasa langsung. Ya. Bahwa mereka bilang mungkin terlalu banyak bid'ah lah di dalamnya. Ya. Seperti itu. Gimana kan? Baik, terima kasih. Yang pertama, saya mau tegaskan dulu ya supaya pemahaman Masjid Diror ini tidak salah paham. Masjid Diror ini dikatakan masjid orang munafik dan masjid bahaya karena wahyu. Pertama dulu. Jadi karena wahyu. Andai malaikat Jibril alaihissalam tidak menyampaikan wahyu, Rasul pun nggak tahu. Karena kalimatnya begini, ya Rasulullah, innama nabni hadzal masjid lid-du'afa wa minhum ahlul illah fil lailah asy-syatiyah. Ya Rasul, kami bangun ini untuk orang disabilitas, untuk orang istirahat musim dingin, orang tua yang nggak bisa sholat bareng di masjid itu, Masjid Quba di sini, yang pakai kursi, pakai tempat. Bagus ini masjidnya untuk di sini. Tapi karena turun wahyu, ini Masjid Diror yang dihancurkan. Jadi saat itu standar Masjid Diror itu karena wahyu yang turun. Jelas ya kalau begitu, karena wahyu. Kalau karena wahyu, kita lihat setelah itu bagaimana sikap para khalifah. Umar bin Khattab itu membakar kampung yang isinya jual miras semua. Terus bordil, perzinahan, kan begitu. Umar sebagai pemimpin, dan waktu itu sahabat sepakat semua, tidak ada perbedaan. Dua poin itu, satu wahyu, kedua keputusan pemimpin. Berarti Masjid Diror versi sekarang dengan dua itu juga alat ukurnya. Satu, lihat apakah dia menyebarkan paham yang bertenagama atau tidak. Kalau terbukti menyebarkan paham yang berbeda dengan pemahaman Islam secara umum, maka panggil pemimpin setempat untuk menghukumi masjid ini layak atau tidak. Jadi dua caranya ya. Lihat ajarannya, lihat penyebarannya, cek di MUI ini masuk aliran mana, aliran yang sesat larang MUI, panggil pemimpin setempat untuk menghukumi masjid ini sehingga dicabut nanti hak. Hanya itu caranya. Tapi kalau perbedaan aliran, perbedaan manhaj, perbedaan cara pandang, atau apalagi masjid sudah kepenuhan, itu tidak masuk dalam spesifikasi Masjid Diror. Sebenarnya tinggal gampang saja, kalau ada dua masjid dalam satu daerah, cek saja berapa kakaknya. Ada 300 kakak, siapa yang sholat ke masjid? Itu aja, berarti nggak masalah. Itu masalahnya masjid tempat itu belum banyak yang sholat. Iya Pak Ustaz, terjadi perdebatan merusak umat. Cek masjid pertama, yang hadir cuma 2 saf. Cek masjid sebelah, 1 saf. Ini siapa orang yang pengurus semua? Berarti pengurus yang berantem itu, bukan jemaahnya. Harus diluruskan ya, supaya jelas bahwa masalahnya bukan masalah itu. Jadi saya ingin katakan Masjid Diror yang diceritakan dalam sejarah ini dua porsinya. Satu, karena wahyu, berarti kita merujuk apakah masjid itu mengajarkan paham sesat atau tidak. Rujukannya berarti apa? Kalau wahyu kita apa? Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Oh, dia menyebarkan paham Syiah, itu harus kita tegasin. Oh, paham Ahmadiyah, tegasin. Wahyu ya, berarti rujukannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Rujukannya apa? Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, Khalifah Umar menetapkan harus dibakar karena dia pemimpin saat itu. Maka kita panggil pemimpin untuk menghukumi masjid itu. Bisa aja nanti izin IMB-nya nggak ada. Kemudian masjid ini tanah sengketa. Kemudian ini kan banyak hal itu. Kalau itu sudah terpenuhi, maka baru bisa katakan itu masjid Diror versi modern. Tapi jika tidak, dengan perbedaan manhaj perbedaan ini,
itu tidak menjadi masukan. Apalagi perbedaannya di antara pengurusnya, bukan di antara jamaah. Karena terus terang masjid-masjid yang ada sekarang itu kalau kita lihat jumlah penduduk dengan jumlah jamaahnya, kadang-kadang tidak berbanding lurus dia. Ada masjid besar, betul ya, 2 shop kan. Kapan bisa mengukur masjid itu penuh? Sholat Jumat aja baru ketahuan itu. Banyak kan begitu ya. Kalau tidak enggak, sedikit aja dia. Jadi kalau itu masalahnya maka tidak masuk dalam kategori. Begitu Pak. Allah a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Cukup? Jadi yang dua itu jadi boleh kan? Bukan boleh, artinya kalau tidak terpenuhi 2 itu ya berarti nggak ada masalah. Tinggal nanti kita pantau terus kan. Kalau menyebabkan perpecahan umat, diukur perpecahan bagaimana, terjadi peperangan, terjadi tawuran, terjadi bunuh-bunuh, berarti kan banyak mafsadat, maka harus ditutup. Kan begitu. Terjadi gerakan melawan negara misalnya. Itu beda. Itu kan ada ukurannya. Kalau yang pertama wahyu, berarti tujuan kita MUI karena dia yang mengawasi berang atau Dewan Masjid Indonesia misalnya. Yang kedua, khalifah berarti apa? Keputusan seorang pemimpin untuk memutuskan ini bermasalah tidak. Berarti kalau lingkungan gini apa RT RW kan, baru kemudian kepala desa kan, baru camat dan seterusnya. Karena hanya 2 contohnya, masa Rasul dengan wahyu, kedua masa Khalifah Umar bin Khattab. Demikian Pak Allah misal. Silakan Pak. Kalau yang terjadi sekarang kan hanya masalah klaim. Jadi kalau kita mengacu ke surat At-Taubah itu kan, Ya. berarti satu masjid dan biro dan seterusnya. Jadi untuk apa orang kafir mengkafirkan William dan untuk menampung orang yang telah memusuhi Nabi dan Allah sebelumnya. Tapi semua akhirnya kan ngeklaim misalnya orang LDI gitu ya. Nah ini kayak untuk memurnikan Islam yang ini kan nggak benar. Betul. Terus yang misalnya kayak yang Ahmadiyah, ya ini saya untuk kembalikan lagi Islam ke jalan yang benar karena ini sudah melenceng jauh. Anaknya kan seperti itu Iya. klaim gitu kan. Ya. Kalau alasannya itu kita ada poin kedua kan. Poin pertama wahyu. Kalau wahyu kan pemahaman. Rujukan kita siapa kalau wahyu? Untuk Quran hadis. Majelis Ulama Indonesia kan yang paling otoritatif untuk menerjemahkan Quran dan hadis. Jangan Google yang menerjemahkan atau YouTube, itu repot itu. Hancurkan masjid ini. Nih share YouTube-nya kata Ustaz ini. Repot kita nanti. Haram ini, kenapa haram? Nih YouTube, baca share-nya. Repot kita. Lembaga yang otoritatif di negara kita Majelis Ulama Indonesia. Ormas pun belum kuat itu, masih Ulama. Dia katakan ini sesat, bergerak. Yang kedua, kalau alasan Ahmadiyah atau LDI itu hanya untuk dakwah, kita punya lembaga kedua, pemerintah. Kalau kata pemerintah nggak boleh ya kita sana. Ya, Anda mau dakwah, iya. Pemerintah malah nggak boleh, ya udah di tempat lain yang di negara Indonesia, pindah ke negara sebelah. Jadi 2 saja, pertama wahyu, dan itu wahyu itu implementasinya tentu Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga otoritatif yang bisa menafsirkan Quran sama Sunnah kan begitu. Yang kedua kebijakan pemerintah. Tapi Ustaz, pemerintah boleh. Nah, disitulah perjuangan kita ke depan. Setiap pemilihan umat Islam itu kita harus memperjuangkan banyak masuk partai Islam, banyak masuk dewan yang beragama Islam agar memperjuangkan itu. Ini kita teriak sana teriak sini pas pemilihan yang dimilih misalnya orang yang nggak berpihak pada Islam dengan alasan nggak enak karena itu saudara saya. Selesai masalahnya kan? Nggak enak saya nggak milih. Kenapa? Iya Pak Ustadz, soalnya saya dijanjiin kalau lulus saya jadi PNS. Repot kita. Tapi kalau kita sepakat memilih yang terbaik, nanti perubahannya kita kan hanya bisa merubah negara ini menjadi lebih baik dengan konstitusi kan, dan itu perjuangan partai dan umat Islam. Dari situ masuknya Pak. Jadi kalau alasan Ahmadiyah LDI untuk dakwah, kita punya alasan kedua, apa? Pemerintah yang menetapkan. Kalau kata pemerintah nggak boleh, berarti kan harus dicabut. Tapi Pak Ustadz, pemerintah berpihak, ya, karena kita yang salah. Karena kita nggak bergerak bersama untuk menciptakan pemerintah yang baik untuk umat Islam. Cuman 2 itu aja Pak, wahyu dan kebijakan khalifah atau pemimpin. Maka bagaimana? Ya kita perkuat itu undang-undang pendirian rumah ibadah, SKB 3 menteri, kan begitu? Itu yang perlu kita perkuat, bahkan kita revisi dan kita kawal. Ini kadang-kadang kita nggak tahu apa itu SKB 3 menteri, nggak tahu Ustaz, pokoknya begitu aja. Nah, kita harus melek juga sebagai masyarakat, jadi paham. Datang nanti orang yang mau dakwah atau dewan ini, Pak, saya akan milih Bapak, tapi tolong perjuangkan undang-undang nomor ini poin segini. Sehingga dewan yang datang ke masjid atau kemana dakwah, mikir dia, oh ini jemaah pintar semua ini, harus hati-hati saya mau promosi ini.
Ya, bayangkan kalau semua masyarakat kita ya, orang kampanye ini ya. Karena saya di sini pernah juga mengisi masjid, ada yang kampanye juga kan begitu kan. Saya akan menimba Pak, gitu ya misalnya. Tapi tolong Bapak perbaiki undang ini, nomor ini, pasalnya junto ini. Oh dia ini mantap ini jemaahnya kan begitu kan. Jadi pulang dari sini dia mikir untuk datang lagi, minggu pasti nggak datang. Karena luar biasa analisanya kan. Kalau semua kita secerdas itu, maka insya Allah kita nggak akan dapat perwakilan dewan-dewan karbitan atau dewan-dewan yang nggak jelas. Yang kalau berdebat kita katakan mana anggaran dasarnya, dia langsung jawab, tolong anggaran yang mengganggu itu hak saya. Artinya dia nggak paham antara anggaran dasar dengan anggaran keuangan. Itu saking luar biasa itu. Ada anekdot ya tentang seorang dewan anekdot ini. Datang dia dakwah, kita singgung, Pak mana ADRT-nya? Anda boleh usul apapun, tapi tolong jangan singgung anggaran, itu bagian kami. Padahal yang ditanya anggaran dasar ADRT, bukan anggaran keuangan. Saking nggak pahamnya dia. Anekdotnya kan begitu. Kira-kira begitu Pak ya, kalau alam bisa. Saya kira cukup. Mudah-mudahan kita bisa menambah banyak wawasan, menambah pengetahuan. Tujuannya hanya semata-mata untuk menegakkan Islam, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.